Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan Ustadz Jamal UJR, Ustadz Jamal Riau. Jangan lupa tonton dan subscribe UJR channel. UJR channel. UJ Riau channel. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Sama-sama kita hormati Sohibul Bait beserta seluruh keluarga. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Allah yang mendapatkan balasan kebaikan insyaallah. Ketua Angkatan 96 YIN beserta seluruh anggota dan kawan-kawan yang datang. Jadi apa yang kita lakukan ini sebenarnya sekali lalu semuanya dapat, silaturahimnya dapat, iuran untuk membantu yang yatim, yang meninggal, yang sulit juga dapat. Kemudian dulu setiap kita ketemu saya diminta tausiah. Jadi saya tak ingin tausiah itu berulang-ulang, berbalik-balik. Jadi saya ingin kita balik lagi macam kuliah dulu, paling tidak walaupun satu pasal atau satu halaman dapat juga mengulang kaji lagi. Jadi kitab yang paling simple, yang tiga-tiganya ada, akidahnya ada, fikihnya ada, akhlaknya pun ada, maka kitab Arba'in fi Ushul Fiqh. Inilah kitab yang paling simple. Kita lanjutkan halaman 8. Asal yang ketiga, al-aslu tsalitsu, asal yang ketiga, fil qudrati, qudrat. Qudrat artinya mampu, sanggup. Allah Subhanahu wa ta'ala sanggup, mampu. Wa annahu, hu-nya itu Allah. Wa annahu, dan sesungguhnya hu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak innahu? Padahal setiap dipangkalkan innahu. Kenapa ini annahu? Itu balik ke halaman 7. Di halaman 7 asal awal baris ketiga, coba tengok. Bi annahu. Nah itu pangkal. Karena dia sesudah itu tetap pakai waw. Waw itu waw ataf. Maka sesudah bi, tak mungkin sesudah bi itu jadi bi innihi, itu tak ada. Pasti bi annahu. Maka sesudah itu wala terus. Wawnya waw ataf. Wa annahu laisa bijismin, wa annahu mustawin 'alal 'arsy, wa annahu la yaqulu bi syai', wa annahu, atau maksudlah yang sekarang kita bahas ini, wa annahu. Anda tahu ada yang bertanya kenapa tak innahu? Karena dia ataf kepada yang sebelumnya. Wa annahu, sesungguhnya hu Allah hayyun, maha hidup. Untuk wa annahu hu isim inna, hayyun khobar ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hayyun, maha hidup. Untuk membantah orang yang mengatakan Tuhan tapi mati. Dia bantah. Hayyun, Allah itu maha hidup, berarti dia tak mati. Maka semua yang mati bukan. Ada rupanya yang mati disebut Tuhan. Ada. Siapa dia? Maryam. Maryam disebut Tuhan. Padahal dia mati, meninggal dunia. Begitu juga dengan Nabi Isa. Nabi Isa belum meninggal. Nabi Isa akan turun nanti sekali lagi. Setelah itu dia meninggal. Maka Nabi Isa tidak hayyun, dia hidup tapi tak maha hidup. Sedangkan Allah itu wa annahu hayyun, maha hidup. Jadi sebetulnya kalau masa akidah ini, aliran apapun yang datang, insya Allah anak cucu kita kuat. Apapun nanti orang mengaku Tuhan. Di India ada orang mengaku Tuhan namanya Sai Baba. Ternyata mati juga tuh. Maka terbantahkan. Karena Allah SWT hayyun, tak mati. Maka semua yang mati bukan Tuhan. Qadirun, sifatnya qudrah. Yang punya sifat itu qadir, sanggup. Jabbarun, Jabbar, berkuasa. Qadirun, mampu, sanggup, bisa. Ana qadir, aku bisa.
Jabbar berkuasa. Pak Kades bisa. Dan Pak Kades berkuasa. Saya bisa, tapi tak ada kuasa. Kalau datang orang mau jual tanah, bisa saya nanda tangani, tapi tak ada kuasa, tak laku. Pak Kades laku. Itu makanya mau 3 periode. Banyak yang kosong. Qadirun menguasai. Abdul Somad qadirun bisa, tapi tidak berkuasa. Pak Kades berkuasa, tapi tidak qadirun. Qadirun artinya menguasai. Pak Kades tak menguasai. Buktinya mana? Dia tak bisa menjamin Pilkades nanti semua milih dia, karena dia tak menguasai. Beda sama Allah Ta'ala. Allah itu qadirun, jabbarun, qadirun. Dia mampu, dia bisa, dia berkuasa, dan dia menguasai. Tak ada yang lepas daripada dia. Kalau kita katakan ada yang lepas daripada kuasa Allah, berarti rusak tauhidnya. Makanya orang kalau masak tauhidnya, putus tauhidnya, dia tak akan sedih, tak akan kecewa, tak akan takut, tak akan cemas. Kenapa? Karena tak ada satu pun yang keluar dari kuasa Allah SWT. Kalau masak tauhidnya, kalau jadi dia tak sombong, kalau tak jadi dia tak sedih. Mungkin itu hikmahnya pas pula ini pembahasan di rumah Pak Kades. Kalau jadi Pak Kades ini tak sombong dia. Kenapa? Karena itu pembagian Allah Ta'ala. Kalau tak jadi pun dia tak sedih. Kenapa? Karena menurut ilmu Allah ada yang lebih elok daripada itu. La ya'tarihi kusurun. Tidak diliputi, tak dikelilingi, tidak disusupi kusur, kekurangan. Wala ajzun, lemah. Allah itu tak ada kurangnya, tak ada lemahnya. La ta'khudhuhu sinatun, dia tak mengantuk. Wala naum, tak tidur. Wala yu'ariduhu fana'ud. Selamat datang Ustaz Repot. Lupa pula pakai baju kuning. La yu'ariduhu fana'ud. Allah itu tidak fana. Fana binasa. Sedangkan kita ini binasa. Dari tanah berubah menjadi tanah, dimakan cacing tanah, habis hilang, musnah, binasa. Wala mautun, mati. Sedangkan kita ini mati. Allah tak mati. Wa annahu, anna lagi. Karena ada wa apa? Anna ma'tuf. Zul malaku wal malakut. Allah punya malaku dan punya malakut. Apa beda malaku dengan malakut? Kita ini malaku. Alam kita ini alam malaku. Alam manusia, alam yang nampak-nampak ini malaku. Sedangkan alam malaikat, alam langit disebut dengan malaku. Allah punya dua-duanya, malaku dan malakut. Awak malaku, tidak malakut pun tidak. Allah itu dzul malaku wal malakut wal izzatu. Allah punya izzah. Izzah itu Quran itu diturunkan 2 kali. Pertama turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah, itulah dia sekaligus 114 surat. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dari Lauhil Mahfuz, lauh papan, mahfuz terjaga, papan yang terjaga, turun dari papan terjaga itu 30 juz, 114 surat, sekali turun ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah itu ke Nabi, itulah yang turun 22 tahun. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Digenapkan orang biasanya selalu 23 tahun. Jadi kalau ditanya orang, mana ayat yang pertama turun? Iqra. Kenapa yang ada di Quran Al-Fatihah? Berarti lain Quran yang turun ke Nabi dengan Quran yang ada di kita sekarang. Itu jawabannya, izzahnya. Turun dari Lauhil Mahfuz ke Nabi, susunannya Fatihah. Habis Fatihah Al-Baqarah. Habis Al-Baqarah An-Nisa, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Pas macam susunan. Waktu turun dari Baitul Izzah itu ke Nabi, itulah dia yang susunannya naik ke atas turun ke bawah. Lalu kemudian waktu Nabi mau meninggal,
disusun ulang balik. Nabi menyusun pas macam susunan yang ada di Lauhul Mahfuz. 2 kali dia turun. Stasiun transmisi tempat turunnya itu namanya Baitul Izzah. Itu pun punya Allah juga. Maka disebut Allah punya Al-Malak. Asalnya malaku, karena ada zu berubah jadi malaki. Allah Zul Malaki wal Malakuti wal Izzati wal Jabaruti. Malak tahu, Malakut sudah, Izzah sudah, Jabarut alam yang hanya Allah saja yang tahu. Tak ada yang tahu selain diri dia sendiri. Itu disebut dengan alam Jabarut. Lahul qudratu, Allah Ta'ala punya kudrah, wasultan wal qahru. Qudratu bisa, sanggup, mampu. Sultan kuasa, qahru menguasai. Wal khalqu wal amru, mencipta, mengatur. Pabrik spidol hanya mencipta spidol, tapi tak bisa mengatur spidol. Pabrik mikrofon nih hanya mencipta mikrofon, tapi dia tak bisa mengatur mikrofon. Dia tak tahu sekarang mikrofon ini udah sampai ke rumah Pak Kades di Kerawang. Tapi Allah Ta'ala setelah dia mencipta, dia mengatur. Makanya bunyi ayatnya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Karena dia mengasihi hidup, kemudian dia mengatur. Jadi kalau paham orang akidah ini, dia paham bahwa segala hidupnya ini diatur Allah SWT. Allah itu mencipta dan mengatur. Karena ada yang cuma bisa mencipta tapi tidak bisa mengatur. Berarti dia bukan Allah. Wassamawat, langit. Matwiyatun, digulung. Biyamini, di tangannya. Sebagaimana saya menggulung buku ini di tangan saya, begini saya menggulung buku ini di tangan saya, begitulah Allah Ta'ala menggulung langit yang 7 lapis itu di tangannya. Kalau begitu penjelasannya, nanti kita terjebak pada akidah namanya mujassimah. Mujassimah artinya menfisikkan Allah. Allah bertangan. Sebagaimana aku menggulung buku ini, begitulah Allah menggulung langit 7 lapis. Mujassimah. Makanya kita Ahlus Sunnah mazhab Asy'ari tak boleh mensifati Allah dengan sifat yang mutasyabihat. Tak boleh kita katakan Allah bertangan, Allah berkaki, Allah duduk di atas aras, tak boleh. Jadi kalau berjumpa dengan kalimat model macam ini, macam mana? Pilihannya 2. Yang pertama, tafwid. Tafwid itu serahkan sama Allah. Ustazah, apa arti yadullah fawqa aydihim, tangan Allah? Aku tak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada ustaz nanti menjawab begitu di pengajian, nama mazhabnya tafwid. Serahkan pada Allah. Mazhab yang kedua namanya takwil. Kata yadun, tangan itu ditakwil menjadi kekuasaan. Dan itu ada dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia. Kita jangan menjadi pemimpin bertangan besi. Apa besi tangan dia? Tidak. Tapi itu majaz dalam balaghah. Majaz artinya kiasan. Bertangan besi artinya otoriter, kekuasaan. Jadi kalau ada ayat yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ustaz Somad, apa arti tangan Allah di atas mereka? Wallahu a'lam bishawab. Aku tak tahu. Berarti kalau ada ustaz begitu menjawab, namanya mazhabnya tafwid, serahkan pada Allah. Salaf begitu. Lalu kemudian kalau dia mengatakan tangan Allah di atas tangan mereka, artinya kuasa Allah di atas kuasa mereka. Berarti mazhabnya takwil. Dua-dua boleh. Takwil dengan takwil boleh. Yang tak boleh itu tajsim, menjisimkan Allah, memfisikkan Allah. Makhluk ini terbagi 2. Satu jisim, satu arab. Jisim itu benda, arab itu sifat. Papan tulis benda, warnanya hitam, arab. Tangan benda, warnanya coklat, sifat. Jadi kalau kita katakan Allah itu punya tangan, berarti menjisimkan Allah. Orang yang menjisimkan Allah itu perbuatannya namanya tajsim. Kelompoknya namanya mujassimah. Perbuatannya namanya tajsim. Kelompoknya namanya mujassimah, menjisimkan Allah. Ahlus Sunnah tak boleh, karena bisa syirik. Karena Allah itu tak boleh dijisimkan.
Ayat yang melarang menjisimkan Allah dua. Laisa kamitslihi syai'un. Satu lagi ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi apalah makna wassamawatu langit matwiyatun digulung biyaminih, artinya Allah Maha Kuasa. Angkatan 96 sampai ke rumah kami berapa lama lagi? Ya sebatang rokok lah. Sebatang rokok itu tak boleh dipahami tajsim. Tapi makna sebatang rokok itu artinya sebentar lagi. Nah, itu penggunaan kalimat itu dalam bahasa Arab balaghah majaz, kiasan. Orang dulu suka pakai kiasan. Kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Makna kata ku nanti kau 1000 tahun lamanya itu tak boleh dipahami secara hakikat. Kenapa? Karena baru 40 sudah domam. Jadi makna ku nanti kau 1000 tahun itu artinya selamanya. Kalau bahasa kampung kami forever. Hilang apa tadi? Wassamawatu langit matwiyatun digulung biyamini dalam kuasanya, artinya Allah Maha Kuasa. Wal khalaiqu semua makhluk makhuruna dikuasai fi qabdatihi dalam genggamannya. Artinya Allah Maha Kuasa. Karena kalau tidak nanti kita bayangkan pula langit, bumi, bintang gemintang, Neptunus, Merkurius, Saturnus, Pluto, Mars ada dalam genggaman Allah. Nanti kita jadi macam film karton. Ada film karton Tuhan di atas lalu makhluk di dalam. Satu-satunya agama yang Tuhannya tak nampak Islam. Itu kata Kohani semalam jumpa di Jakarta. Saya tanya, kenapa Kohani masuk Islam? Karena satu-satunya agama yang Tuhannya tak nampak Islam. Itu maka saya masuk Islam. Seandainya di Islam ini Tuhan dinampakkan, saya pun tak masuk Islam. Kohani ya, orang Cina, pendeta masuk Islam. Wa annahul mutafarridu, Allah sendirian. Mutafarrid sendirian. Bil khalqi, mencipta. Jadi Allah tidak mencipta mengajak ada tim, tak bagi tim dia. Sendirian. Qul huwallahu ahad. Allah sendirian mencipta. Tidak ada unsur yang lain. Allah sendirian mencipta. Wal ikhtira', membuat sesuatu yang baru. Mencipta dengan membuat sesuatu yang baru tak sama. Mencipta tanah, khalqu. Membuat dari tanah muncul sesuatu yang baru, ikhtira'. Bahasa Inggrisnya creation, berkreasi. Al-mutawahhidu, sendirian. Bil ijad, membuat dari tak ada menjadi ada, ijad. Wal ibda', membuat yang sudah ada, membuat sesuatu yang sudah ada diolah menjadi sesuatu yang baru, ibda'. Khalaqal khalqa, Allah menciptakan makhluk, wa a'malahum, dan perbuatan mereka. Kalimat Allah menciptakan makhluk dan perbuatan mereka, ini kalau salah-salah nanti orang jadi Jabariyah. Jabariyah artinya terpaksa dengan takdir Allah. Kenapa kau mencuri? Aku sebetulnya tak mau mencuri Pak Ustaz. Tapi kenapa kau mencuri? Ditunjukkan ayat ini. Khalaqal khalqa wa a'malahum. Allah menciptakan makhluk, aku, dan perbuatan mereka. Perbuatanku mencuri itu pun perbuatan Allah juga. Mbak artis kan habis umrah, kenapa pulang tidak pakai jilbab? Kenapa pakai rok pendek? Ya terserah yang di atas lah. Nah ini dalilnya. Nih, khalaqal khalqa, Allah menciptakan artis, wa a'malahu, dan perbuatan mereka itu pun Allah juga menciptakan. Kalau zaman dulu orang sesat aja, zaman sekarang orang sesat pakai dalil. Karena dia ikut pengajian, dia dengar ustaz ceramah. Allahu khalaqal khalqa wa a'malahu. Allah menciptakan makhluk dan perbuatan mereka. Perbuatan kita ini pun Allah juga menciptakan. Aku ni Abdul Somad ciptaan Allah. Apakah perbuatan saya mengambil air minum di ciptaan Allah? Ya. Karena kalau tak ada gerak dari Allah, mana mungkin bisa bergerak?
Allah punya kudrat, Allah punya iradat. Aku ini ciptaan Allah, saya ini ciptaan Allah. Perbuatan saya mengambil ini pun ciptaan Allah. Karena kalau tidak ada Allah berkuasa, mana mungkin saya bisa menggerakkan tangan? La haula wala quwata illa billah. Saya ulang sekali lagi. Saya ini ciptaan Allah. Perbuatan saya menggerakkan tangan ini pun ciptaan Allah. Kalau begitu, waktu nanti saya mabuk, maka saya tak salah. Kebetulan ini kamput, koma, tua. Kenapa kau minum? Aku ciptaan Allah. Dan perbuatanku ini pun ciptaan Allah. Mana dalilnya? Nih, khalaqal khalqa wa af'alahu. Allah menciptakan makhluk dan perbuatan mereka. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, doktor dalam bidang akidah dari Al-Azhar, orang Suriah. Kata dia begini, waktu dikasihnya contoh menulis. Waktu kita menulis, tangan ini ciptaan Allah. Pena itu dibuat dari plastik, plastik itu dari diurut-urut, pena bin plastik bin juga ciptaan Allah. Kertas itu dari Indah Kiat, dari bubur kayu dari Riau. Kayu itu di asal usul biji dari tanah juga ciptaan Allah. Waktu menulis itu jantung berdetak mengalirkan darah. Darah naik ke otak, otak memerintahkan tangan, tulislah. Semuanya ciptaan Allah. Jadi yang mana kita? Karena kalau semua ciptaan Allah berarti tak ada kita, berarti tak ada dosa, berarti tak ada pahala, tak ada surga, tak ada neraka. Karena semuanya Allah SWT. Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, kertas itu punya Allah, kayu itu Allah, kita ini ciptaan Allah, daya upaya Allah. Tapi Allah kasih kita satu ikhtiar untuk memilih. Untuk memilih antara menulis yang baik dengan yang tak baik. Untuk meminum antara minum khamar atau minum zam-zam. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi yang ada sama kita pilihan. Ketika betul pilihan kita, Allah kasih pahala. Ketika salah pilihan kita, Allah kasih dosa. Orang filsafat suka main-main di sini, akhirnya nanti muncullah filsafat Jabariyah yang kita tak ada daya, tak ada upaya, dan dia beragama bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Terhadap segala perbuatan salah dibenarkan dengan dalil. Wa qaddara arzaqahum wa ajalahum. Allah sudah menetapkan qaddara, arzak rezeki, ajal umur. Dua nilai yang selalu membuat orang stres, rezeki sama umur. Jantung koroner naik gara-gara dua ini, rezeki sama umur. Orang kalau putus akidahnya, insya Allah rezeki sudah dijamin Allah, ajal sudah dijamin Allah. Cuma bedanya Jabariyah dengan Ahlu Sunnah. Jabariyah rezeki dijamin Allah, umur dijamin Allah, dia percaya, tapi dia tak ada ikhtiar. Sedangkan kita Ahlu Sunnah, rezeki dijamin Allah, ajal dijamin Allah, tapi ada usaha dan ikhtiar. Jadi kalau ada orang tak pakai masker, tak hand sanitizer, tak jaga jarak, itu Jabariyah. Kalau ada orang yang pakai masker, cuci tangan, protokol kesehatan, Ahlu Sunnah wal Jamaah. Itu aja beda. Kita ini diwakili ketua. Jadi cukup Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jangan dia main wakil-wakil aja. La yashudzu tak keluar an qabdatihi dari genggaman kuasanya, maqdurun, semua yang dikuasainya itu tak keluar. Semua yang dikuasai Allah itu tak keluar dari kuasanya. Tapi semua yang dikuasai Pak Kades keluar dari kuasa Pak Kades. Pak Kades menguasai desanya. Orang yang dikuasai namanya makdur. Tapi si makdur ini bisa keluar. Entah dia keluar dari desa ini, entah dia keluar saat mencoblos nanti. Sedangkan Allah SWT la yashuzzu, tak keluar an qabdatihi dari kuasanya, makdurun, yang dikuasainya itu tak keluar walau segitu. Wala ya'zubu an qudratihi tasariful umur,
Tidak ada yang bisa melakukan, asal kata ya'zubu sendiri, satu. Tak ada satupun yang bisa tasariful umur, mengatur segala perkara di luar kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tuhsa maqdur, wala tuhsa maqduratuhu. Kekuasaan Allah tak bisa dihitung. Tak ada yang bisa menghitung berapa darah yang dicuci jantung, berapa darah yang dihembuskan jantung, berapa darah yang dicuci buah pinggang, berapa yang dihembuskan nafas. Tak ada yang bisa menghitung. Dari mulai planet yang paling besar diteliti kecil. Matahari sebesar bola basket, bumi sebesar kacang hijau. Lalu kecil-kecil lagi manusia. Di dalam diri manusia itu lagi ada molekul, ada darah, ada atom kecil-kecil sampai ke situ saja. Lebih daripada itu orang tak bisa lagi begitu. Wala tatanaha ma'lumatuhu. La tatanaha tak berhabis, tak selesai, tak putus. Ma'lumatuhu, pengetahuan tentang Allah SWT. Tak paham saya Pak Ustaz, apa maksudnya? Jangankan ilmu Allah, ilmu kita aja pun banyak yang tak paham. Contohnya angka paling besar 10 paling besar, ya 100, 1000, 10.000, sejuta, 100 juta, 1 miliar, 1 triliun, tak habis. Itu baru angka manusia, apalagi angka Allah. Ke atas ke bawah tak habis. Paling kecil kata orang 0. Ternyata begitu sampai ke Eropa, cuaca dingin min 10 derajat, berarti di bawah 0. Kalau begitu ada lagi di bawah 10, min 100, min 1000, min sejuta, min semiliar, min setriliun, min kuat, entah apa lagi namanya. Billion. Itu baru ilmu manusia. Bagaimana dengan ilmu Allah? Wala tatanaha ma'lumatuhu. Tak ada habisnya ilmu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah asal yang ketiga dalam pembahasan ini, masih menguatkan tentang akidah. Akidah yang pertama, habis itu fikih, baru kemudian akhlak tasawuf. Kita baru pembahasan tentang akidah. Itulah mungkin yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Bagaimana biasa, setelah pembahasan ada tanya jawab terkait dengan ini ataupun yang lain, saya kembalikan ke Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.